kalau nasab Alawi ini? Nah, nasab Alawi ini kan tidak memenuhi syarat syuhra istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syuhra istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sahabat Gen Z Nusantara. Nah, jadi saya menemukan sebuah video yang berjudul Bom Nuklirnya Gus Hasan mendahului bom nuklirnya Pak Qurtubi. Nah, jadi nanti di sini Gus Hasan ini sudah mengarang sebuah kitab yang membantu kita untuk lebih dalam memahami daripada polemik nasab ini. Ada 13 daftar isi, 13 poin yang Gus Hasan ini kutip dalam kitab, dalam buku kecilnya yang berbentuk buku saku lah. Bisa kita bilang buku saku yang isinya singkat, padat, dan jelas, namun mematikan untuk para oknum-oknum habaib yang ceramahnya tidak sesuai dengan syariat agama ya. Oke, yang penasaran, mari kita sama-sama simak video berikut. Katanya jenengan bikin buku juga, Gus. Iya. Jadi ceritanya tuh Buku tentang apa? ini 13 poin polemik nasab. Tentang nasab. Iya. Nih. Nih. Kelihatan? Ya, kelihatan. Mantap. Nah, Apa jadi itu? Isinya tentang apa? 13 poin memahami polemik nasab. Kalau daftar isinya itu ya yang satu pedoman memahami polemik nasab. Kemudian pentingnya menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah SAW. Kaedah penetapan nasab menurut para ulama ahli nasab. Itu. Terus sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Gitu kan? Kontradiksi Syekh Mahdi Ar-Rajai antara kitabnya dan pernyataannya. Itu terus pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan silsilah nasab seorang. Kemudian kutipan para ulama yang bukan ahli nasab yang mengutip makalah dari kalangan habaib atau ba'alawi, apakah bisa dianggap mengisbat? Itu. Terus 8, kontroversi kitab Abnaul Imam fil Misra Wassam Al-Hasan wal Husain. Kontroversi kesayyidan kaum Ba'alawi atau habaib. Kontroversi kitab Ar-Raudul Jali. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Kemudian yang ke-12, korelasi metode Al-Qiyafah dengan tes DNA. 13, perlu kita pahami definisi tesis itu apa, dan apa yang disebut tesis, apa saja syarat untuk bisa disebut tesis. Itu yang terakhir. Ini semacam buku saku gitu ya? Ya, jadi buku ini saya buat itu karena permintaan teman-teman di YouTube maupun di TikTok ya, yang DM saya untuk membuat buku saku seputar polemik nasab selama 2 tahun terakhir ini. Gitu. Akhirnya saya bikinlah sesuai dengan apa yang saya alami selama 2 tahun di dalam mengomentari, juga membahas tentang polemik nasab, ya ini 13 poin ini yang sering diperdebatkan di medsos gitu. Ya alhamdulillah untuk pertama ini kita cetak 2000 buku dan 1.500 sudah laku. Wah. Tinggal 500 yang belum laku. Berarti kalau mau beli ini harus cepet-cepetan ya? Iya, 500. iya monggo. Mumpung masih ada 500 monggo silahkan gitu. Pokoknya nanti ya, nomor teleponnya saya J, cantumkan di sini. J. Langsung ke Gus Hasan. J ngoten niku. Jadi untuk teman-teman yang ikut berkomentar di polemik nasab di medsos, dengan membaca buku ini dia bisa paham arahnya kemana, maksudnya bagaimana, dan seperti apa gitu. Harganya berapa, Gus? Harganya sekitar 25.000. 25.000. Ya, Oke. 25.000. Ya, tujuan saya sih sebenarnya untuk menggalang dana tadinya. Menggalang dana pembuatan pondok pesantren saya bikin buku ini. Insya Allah ada yang kedua, cuma belum selesai. Oh. Belum selesai. Tentang
meluruskan sejarah sesuai dengan manuskrip dan sejarawan lokal Nusantara. Itu artinya kan gini, manusia itu kan harus take and give ya, saling memberikan manfaat. Jadi saya memberikan manfaat dengan buku itu, panjenengan memberikan manfaat ke saya untuk membantu pembangunan pesantren. Itu tujuannya. Ini baru selesai, baru 100 ini yang jadi, tinggal 1.800-nya insya Allah hari Selasa sudah selesai semua. Tapi yang 1.500-nya iya, sudah laku, tinggal kirim-kirim. Iya, sebelum buku dicetak sudah laku 1.500, tinggal kirim-kirim karena data pemesannya sudah ada semua. Berikut dengan alamat dan nomor teleponnya tinggal kirim-kirim aja. Gitu. Tinggal 500 yang belum ini. Memang saya bikin spare 500 itu. Gitu. Halaman 25. Apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Itu judulnya. Karena ini kan sering dibicarakan sama teman-teman kan gitu loh. Emang Imam Syafi'i ahli nasab? Gitu loh. Imam Syafi'i kan ahli fikih. Yo tidak. Imam Syafi'i itu kan mujtahid mutlak toh, gitu loh. Nah, orang untuk mencapai derajat mujtahid mutlak itu harus menguasai semua fan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu nasab. Dan itu terekam di dalam kitab Ar-Raudhul Jali, misalkan yang saya jadikan referensi di sini. Nah, itu di kitab Ar-Raudhul Jali halaman 14, ya toh. Di situ tertulis waruya anna Harun ar-Rasyid mazala yas'alul Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu fi ayyami mihnatihi an anwa'il ulum fayajibuhu bi ahsani jawabin hatta idza qala lahu kaifa ilmukal ansab, ya kan? Qala ya Amirul Mukminin dzaka ilmun la yasa'una jahluhu. Gitu loh. Nah, jadi Sultan Harun ar-Rasyid itu kan menguji keilmuan Imam Syafi'i. Dengan cara apa? Dia bertanya berbagai macam disiplin keilmuan kepada Imam Syafi'i. Dan dijawab oleh Imam Syafi'i itu dengan jawaban yang terbaik. Sampai ketika Sultan Harun ar-Rasyid itu bertanya tentang masalah ilmu nasab. Imam Syafi'i mengatakan, kami ini sangat menguasai ilmu nasab. Gitu loh. Bahasanya kan begini. Dzaka ilmun la yasa'una jahluhu gitu kan. Ini adalah ilmu yang tidak boleh kami itu tidak mengetahuinya. Artinya ya menguasai Imam Syafi'i di ilmu itu. Gitu loh. Makanya Imam Syafi'i itu membuat satu kaidah di dalam syuhra wal istifadhah gitu loh. Apa kata Imam Syafi'i ya? Ini saya tulis di halaman ke-23, halaman sebelumnya. Sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Imam Syafi'i berkata dalam kitab Al-Um juz 8 halaman 204. Yasha'u syahadatu 'alan nasabi idza sami'ahu yantasibu zamanan. Ya, orang itu boleh bersaksi atas keabsahan satu nasab ketika dia sudah mendengar bahwasanya orang tersebut memang berintisab kepada nasab tersebut zamanan, dalam waktu yang lama. Gitu loh. Au sami'a ghairahu yansibuhu ila nasabihi, atau dia mendengar orang lain itu juga nasabnya bermuara kepada nasab yang akan disaksikan oleh dia. Gitu loh. Walam yasma'u dafi'an, dan dia sama sekali belum pernah mendengar adanya penolakan terhadap orang tersebut yang mengisbatkan nasabnya kepada satu nasab tertentu. Walam yara dilalatan yartabu biha, dan dia tidak melihat satupun alasan yang menyebabkan nasab orang tersebut itu ketersambungannya meragukan. Gitu loh. Nah, kemudian Imam Ar-Rawiyani itu menjelaskan maksud daripada apa yang disampaikan Imam Syafi'i, ya. Bagaimana kata beliau? Fahadhihi syara'itu arba'un. Maka ini adalah syarat-syarat yang 4. Tuluz zaman, yang pertama tuluz zaman. Nah, tuluz zaman itu dijelaskan lagi oleh ulama yang lain di dalam bab syuhra wal istifadhah. Ya. Apa itu syuhra istifadhah? Asy-syuhra wal istifadhatu bisiyadah. Syuhra itu terkenal, wastifadhah, syuhra itu terkenal, dikenal, wal istifadhah itu terkenal. Gitu loh. Jadi dikenal dan terkenal bisiyadah.
dengan gelar kesayyidannya. Bi ayyakuna aba'uhu wa ajdaduhu, dengan adanya bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka ma'rufina, dikenal, masyhurina, terkenal, bisiyadati, dengan gelar kesayyidan. Bihaisu ya'rifunahum, dengan sekiranya semua orang mengenal mereka, bisiyadati, dengan gelar kesayyidannya, fi jami'il ajyal, dari generasi ke generasi. Gitu loh. Nah, itu syaratnya syura istifadhah menurut pandangan Imam Syafi'i. Dan komentarnya Imam Ar-Rawyani ketika mengomentari pendapatnya Imam Syafi'i di dalam syarat syura istifadhah. Kemudian wa nasabu ghairuhu iyahu, dan ada nasab lain, ada orang lain yang nasabnya juga bersambung kepada nasab yang sedang diklaim dia. Gitu loh. Wa adamud dafi', dan tidak ada penolakan. Wa adamul adillatil lati hiya sababur ribah, dan tidak ada alasan-alasan yang menyebabkan nasab tersebut diragukan. Maka itu namanya syura istifadhah. Nah, kalau nasab ba'alawi ini? Nah, nasab ba'alawi ini kan tidak memenuhi syarat syura istifadhahnya. Karena kapan? Sejak kapan beliau syura istifadhah? Kan tidak mungkin sejak zamannya Ahmad bin Isa. Karena pengakuannya baru di abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu ya masa hidupnya di abad ke-4. 4 ke 9 itu beda berapa tahun? Gitu loh. Nah, di abad ke-9 baru Ali As-Sakron itu mengklaim bahwasanya nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Alwi bin Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu anaknya Ahmad bin Isa, ya toh? Itu belum syura istifadhah. Belum. Karena di kitab Al-Burqatul Musiqa itu ya jelas tertulis di situ nama daripada pengarangnya itu menggunakan gelar Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tidak menggunakan gelar Sayyid atau Habib. Gitu loh. Artinya ketika dia mengaku sebagai duriannya Nabi, itu belum dikenal orang. Berarti kan tidak sesuai dengan persyaratan syura istifadhahnya Imam Syafi'i. Tulus zaman. Tulus zaman itu dari masa pongkol nasabnya hidup, yaitu Ahmad bin Isa, sampai sekarang. Tidak boleh ada putus. Makanya Kiai Imad mengatakan keterputusan sanad periwayatan silsilahnya. Maka itu menjadikan dilalah allati hiya sababur ribah. Alasan-alasan yang menyebabkan nasabnya diragukan. Gitu loh. Itu kira-kira isinya. Untuk lebih jelasnya, ya silakan dibaca sendiri. Gitu. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali. Barusan kita saksikan sebuah pengantar dari penulis langsung dari buku yang berjudul 13 poin memahami polemik nasab ya. Nah, ini merupakan suatu dobrakan yang luar biasa sekali. Saya rasa kalau Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melihat buku ini, pasti beliau akan sangat mengapresiasi. Terlebih-lebih tadi di dalam penjelasan daripada Gus Hasan ini ya luar biasa gitu terkait dengan bagaimana kita memahami polemik nasab, bagaimana kita memahami daripada bagaimana silsilah nyambungnya keturunan Rasulullah SAW. Ada juga kaidah-kaidah ya. Salah satu yang sangat penting menurut saya, apalagi kita yang mengikuti dari dulu ya, untuk polemik nasab ini, setidaknya ketika kita berkomentar, saudara sekalian, harus ada pengetahuan mendasar kita lah untuk untuk mengomentari, untuk menanggapi komentar-komentar para muhibbin yang sangat luar biasa juga gitu. Di samping mereka juga punya hujah, kita juga punya dalil yang lebih kuat. Nah, tentunya dalil yang lebih kuat itu dengan cara kita salah satunya membaca buku ini. Ini sebagai dasar kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang polemik nasab ini yang sangat luar biasa sekali. Dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, hari ke hari semakin berkembang saja gitu. Oke, daftar isi yang dibacakan tadi oleh Gus Hasan itu yang sangat penting untuk kita ulang kembali, yaitu yang pertama, pedoman memahami polemik nasab. Nah, ini merupakan suatu hal yang membuka ya bagi wawasan kita. Mungkin ada yang masih baru untuk mengikuti polemik nasab ini.
alangkah lebih baiknya membaca buku ini juga ya. Oke, yang kedua, menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dan yang ketiga, kaidah penetapan nasab. Begini nanti ada kaidah-kaidah ya. Oke, selanjutnya sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Oke, ya sebab-sebab batalnya nasab atau keraguan di dalamnya. Lalu kemudian, apakah Imam Syafi'i ahli nasab? Oke, yang kita ketahui Imam Syafi'i itu merupakan ulama fikih ya, sekaligus ulama mujtahid mutlak. Nah, apakah beliau juga ahli nasab? Nah, ada dijelaskan di buku ini ya. Lalu kemudian eh, kontradiksi Syekh Mahdi Rojai antara mungkin kitab yang ditakliknya ya, dimaksud di sini, dan pernyataan Syekh Mahdi Rojai yang sangat viral sekali, yang salah satunya yang langsung ditanggapi oleh Kiai Haji Ahmaduddin. Pernyataan Syekh Mahdi Rojai itu yang sangat kontradiktif untuk kita percayai, yaitu ketika ada seseorang yang memang sangat terkenal, banyak membicarakannya, itu sudah cukup sebagai pengisbatan dia bahwa dia benar-benar keturunan seseorang. Dalam hal ini yaitu Ubaidillah ya. Apabila Ubaidillah itu meskipun tidak disebut di dalam kitab sezamannya pada abad keempat misal, tetapi ketika pada abad selanjutnya banyak ulama yang menyebutnya, terkenal dia, maka itu sudah menjadi cukup pengakuan-pengakuan ulama-ulama tersebut sebagai netapan daripada bahwa Ubaidillah ini salah satu anak daripada Ahmad bin Isa ya. Nah, ini yang sangat mengganjal sekali untuk kita ya sebagai pengamat maupun para YouTuber yang membahas tentang polemik nasab ini. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Ki Haji Ahmaduddin gitu. Itu yang pertama yang paling sering beliau ucapkan, kok bisa gitu. Dari abad keempat itu disebutkan, dari abad keempat tidak disebutkan Ubaidillah ini, kok bisa pada abad ke-9 dia tiba-tiba muncul gitu. Ini apakah orang apa ini? Kok dia tiba-tiba muncul untuk abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 4 abad itu kemana gitu. Dan 4 abad itu bukan bukannya tahun atau waktu yang cukup pendek ya. Ini merupakan waktu yang sangat panjang sekali, 400 tahun loh. Tidak disebutkan, tidak ada kitab dan lain sebagainya. Kok bisa tiba-tiba tidak disebutkan gitu. Ditambah lagi dengan pernyataan Ki Haji Miftahul Akhyar ya, orang tua kita yang menyatakan kalau tidak salah abad ke-5, ke-6 itu abad ke-5 ke-6 itu ada sebuah sebuah kondisi di Yaman yang tidak memungkinkan untuk penulisan kitab-kitab oleh para sejarawan ya, atau sebuah kondisi bisa kita bilang peperangan atau apa, itu penyebabnya pada masa itu tidak ada yang namanya penulisan daripada nasab seseorang gitu. Kenapa? Karena tidak sempat. Tapi ternyata ketika kita mendengar penjelasan Kiai Jamaluddin, itu banyak kitab-kitab yang dikarang pada abad itu, dan dari dari Hadramut sendiri, dari Yaman sendiri gitu. Nah, ini merupakan jawaban telak dari Kiai Jamaluddin gitu. Nah, makanya dari sekarang nasab itu dari 2022 sampai 2024 ini semakin berkembang gitu. Kemudian selanjutnya isi buku tersebut yang sangat penting untuk kita baca bagi pemula, yaitu pentingnya kitab sezaman untuk memverifikasi keabsahan silsilah nasab seseorang. Ya, betul sekali gitu. Ketika kita mengaku sebagai seorang keturunan, itu sangat penting sekali bagi yang hidup sezamannya untuk
menetapkan kita untuk kesaksian kita, karena ini bukannya kita berbicara setahun, 2 tahun, 10 tahun. Mungkin bisa diprediksi, bisa dilihat dari dari dokumentasi dan sebagainya. Dan dulu bukannya eranya digital gitu, seperti sekarang banyak video, foto dan lain sebagainya. Tentunya di dalam kita menetapkan seseorang itu keberadaannya, perlu ada manuskrip-manuskrip, terutama yang paling utama yaitu kitab zaman yang mencatat bahwa Ubaidillah ini salah satu daripada anak Ahmad bin Isa ya. Nah, ini sangat penting sekali ditambah bahwa banyak sekali keturunan Ba'alawi, salah satu keturunan Ubaidillah ini yang ada di Indonesia, dan kita lihat akhlaknya ya ada Habib yang baik di Indonesia ya banyak sekali, bahkan lebih banyak daripada Habib-Habib yang tanda kutip kurang baik ya, banyak sekali. Tapi di samping banyaknya Habib yang baik dan sedikitnya mungkin minoritas Habib yang akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW, itu mempengaruhi daripada Habib-Habib yang baik ini gitu. Dan catatan dari kita bahwa ketika seseorang itu benar-benar keturunan Rasul, itu malu dia mengaku-ngaku, ya malu sekali gitu. Biasanya kalau yang asli itu cara memunculkan dirinya gitu. Nah, biasanya kalau barang yang ingin dilakukan, ingin dipromosikan, nah itu diangkat-angkat. Apalagi mempromosikan diri. Nah, itu satu hal yang perlu dipertanyakan, saudara sekalian. Oke, itu yang selanjutnya. Mungkin nanti linknya bisa kita taruh ya, buku di deskripsi atau di video untuk link WA untuk pembeliannya ya. Lalu kemudian yang sudah kita catat dari video tadi yaitu ini. Nah, ini buku ini kata Gus Hasan ini sudah dicetak 2000 dan belum dicetak sudah laku, sudah ada pemesanannya sebanyak 1.500 ya. Berarti tinggal 500 ya mulai dari sekarang. Lalu kemudian harga buku ini 25.000 ya. Nah, jadi buat bagi kita yang sering ikut komentar di YouTube terkait dengan polemik nasab ini, apalagi para YouTubers, ya bisa kita sharing untuk membaca buku ini ya. Lalu kemudian, ini yang paling di dalam buku itu, Gus Hasan sempat spoilernya lah, kalau di dalam Pahit Film itu spoiler buku ini salah satunya yang dikutip oleh Gus Hasan, membedahnya sedikit, yaitu Imam Syafi'i bukan saja ahli fikih, tapi ahli nasab, seperti terekam dalam kitab Rodatul Jali halaman 14. Nah, panjang dan lebar ternyata menurut kesimpulan bahwa Imam Syafi'i itu bukan hanya ahli fikih, ahli hadis, ataupun mujtahid mutlak. Ternyata Imam Syafi'i itu juga ahli nasab. Nah, ini merupakan suatu ilmu yang baru untuk kita. Dan yang selanjutnya, panjang dan lebar sebuah kaidah, ya lupa saya kaidah itu. Nah, ternyata ada komentar Imam Royani di sana. Apa komentar beliau? Syarat suhroh dan istifadah itu terkenal dan dikenal dari generasi ke generasi. Nah, ini membatalkan bahwa apa yang dikatakan oleh Syekh Mahdi Rojai itu cukup diisbat oleh orang yang orang banyak itu sudah bisa menetapkan bahwa orang tersebut merupakan benar-benar keturunan Rasul. Cukup penetapannya bisa kita bilang mayoritas ya. Tapi ternyata Imam Royani berkomentar syarat surah istighfar itu terkenal dan dikenal dari generasi ke generasi. Nah, ternyata ada kekosongan daripada generasi. Ternyata tidak disebutkannya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa ini itu di abad keempat tidak ada, baru muncul pada abad ke-9. Kok bisa
pada abad ke-5, 6, 7, 8 itu kemana Ubaidillah ini? Itu jadi pertanyaannya. Tuh, saudara ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan apabila saya salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, untuk bukunya saya taruh di akhir video ini. Mudah-mudahan link WA dan lain sebagainya untuk pembeliannya kita taruh di akhir video ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.